Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala man wassolihuna al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Ukhwah yang saya hormati, saya di sini selama Ramadan ada waktu 2 kali, di permulaan dan di akhiran. Nah, materi saya yang pertama saya ambil materi bab zakat. Nah, terus nanti yang terakhir materi saya bab lebaran. Tadi sampaian supaya tahu bagaimana cara berlebaran. Nah, semua itu saya ambil dari kitab fikih. Yang saya bahas adalah caranya zakat, besok caranya lebaran. Itu bahasannya ilmu fikih. Yang fokusnya pada tata cara beribadah. Nah, nanti saya buka tanya jawab. Nanti saya buka tanya jawab. Mudah-mudahan ada waktu. Nah, oleh karena waktunya ini enggak panjang, jam 5:30 baru selesai. Berarti saya ngaji 3/4. 45 menit. Saya ambil pokok-pokoknya aja. Yang pertama, hukumnya orang yang tidak mau zakat. Akibat dari orang yang tidak mau zakat itu gimana? Di Al-Quran itu Allah menjelaskan tentang akibat orang yang tidak mau zakat. Nah, cuma mengawali saya begini. Nisabnya zakat itu berapa? Kalau saya melihat kitab Fathul Qadir sama kitab Khulasatul Wafiyah, menurut 3 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, nisabnya zakat itu senilai harga emas 77,5 gram emas murni. Itu ukurannya. 77,5 gram emas murni. Itu kira-kira karena uang berapa? Emas murni itu berkisar, saya kemarin melihat, itu 1 juta kurang dikit. Nah, berkisar 1.600.000 apa 960 apa 970 berkisar itu. Kan tiap hari enggak sama. Nah, berarti 77,5 gram anggap 77 juta. Barang siapa yang punya uang senilai itu wajib zakat. Kalau enggak zakat, ancamannya di Al-Quran banyak.
Jangan mimpi masuk surga kalau nggak mau zakat, walaupun aktif sholat. Itu nisabnya. Nah sekarang kalau ada orang punya uang kurang dari itu, wajib zakat enggak? Enggak. Tapi boleh zakat. Ayo, munio haram zakat. Oke. Jadi bagi setiap orang yang punya uang kurang dari 1 nisab, itu boleh mengeluarkan zakat. Tapi kalau punya uang lebih dari 1 nisab, wajib zakat. Lah, sampean kalau zakat nunggu wajib apa cukup hukum boleh? Pelit jenenge. Lah itu. Lah orang kan gini, uangnya sekian nggak wajib zakat, ya nggak zakat. Padahal zakat Makanya saya bilang, rugi kalau kita mati nggak bawa pahalanya zakat. Agar Islam kita ini sempurna, rukun Islam 5 itu lakukan semuanya. Miskin Pak, loh miskin kan boleh zakat sesuai Ini yang harus dibangun di masyarakat Pak. Makanya saya kalau ketemu teman-teman, sering saya tanya, wis tahu zakat? Loh, wis tahu zakat? Dorong Pak. Lah kenapa? Duit gak cukup sak nisab kok. Apa nek gak cukup sak nisab gak boleh zakat? Lo kan butuh sak nisab. Kalau 1 nisab itu hukumnya wajib. Tapi kalau belum 1 nisab hukumnya enggak wajib tapi udah. Tadi ukuran paling gampang itu wis dianggap 77 juta. Wis gak angel-angel, soalnya harga emas berkisar itu. Caranya besok. Caranya nanti. Nah, terus bagaimana orang yang tidak mau mengeluarkan zakat? Pertama, di surat Fussilat ayat 6 dan 7. Ini Al-Quran langsung. Surat Fussilat ayat 6 dan 7. Niku Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil musyrikin. Neraka wel bagi orang musyrik. Awas, neraka lu. Terusnya ayat, allazina la yu'tuna zakah. Termasuk dikelompokkan orang musyrik yang jaminannya neraka, yaitu orang-orang yang tidak mau mengeluarkan wailul lil musyrikin allazina la yu'tunaz zakah. Neraka wel bagi orang musyrik, termasuk orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Berarti orang yang punya harta, wis gampangannya orang kaya yang enggak zakat, vonisnya apa? Neraka. Vonis itu. Fussilat ayat 6 dan 7. Nah. Terus di surat Ali Imran ayat 180. Surat Ali Imran ayat 180. Niku Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yahsabannallazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Huwa khairul lahum.
Bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Surat Ali Imran ayat 108. Intinya ayat itu begini. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, itu jangan mengira, jadi orang-orang yang pelit terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Jangan mengira kepelitanmu itu menjadi hidupmu lebih baik. Lek wong gak gelem zakat iku pelit. Iku mikire kan ngene. Lah cek enak gak melok njambet gawe kok melok ngrasakno nggih. Lah nek tak gawe ngene entek dhuwit. Sampai pernah tahu ada orang dermawan terus jatuh miskin? Enggak ada. Orang dermawan jatuh miskin itu enggak ada. Nah, bal huwa syarrul lahum. Tapi kepelitanmu ini, bakhilmu ini, bakhilnya mereka itu yang menjadi hidupnya menjadi rusak, menjadi buruk, menjadi sengsara. Kapan? Di akhirat. Apa yang terjadi di akhirat? Samutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Itu tafsirannya ayat ini Pak. Tafsirannya kalau saya melihat tafsir. Orang yang bakhil, enggak mau zakat, itu besok kalau sudah bangkit dari kuburan, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Itu harta yang dikumpulkan di dunia, itu besok dikumpulkan oleh Allah. Orang ini pengusaha apa? Kayu, tapi enggak mau zakat. Orang ini pedagang apa? Orang ini pedagang apa? Pedagang batu bara. Orang ini pedagang apa? Pedagang kelontong. Ada LPG, ada air mineral, ada beras, ada itu besok kalau dia sudah bangun dari kuburan, hartanya itu dikumpulkan oleh Allah semua. Kalau sudah dikumpulkan oleh Allah, orangnya itu dibilangi. Pak, mau jenenge parmin celuk. Min, rene min. Ada apa ya Allah? Ini hartamu. Kamu dulu di dunia, hartamu kan nggak boleh berkurang. Kalong kanggo zakat gak oleh, kanggo sedekah gak oleh. Lah sekarang hartamu, nggak saya ambil sama sekali, belas gak tak longi. Utuh hartamu. Nah lihat, saya khawatir hartamu itu hilang, tuh. Saya ikat dengan rantai. Nah, supaya enggak hilang, bawa. Rantai ini dikalungno, ayo bawa supaya enggak hilang. Enak enggak? Ini di alam mahsyar. Ini yang dimaksud sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal. Nah, makanya besok kalau di alam mahsyar ada orang bawa harta kok direntengi mbek lantai. Iku sampean takoki, enggak pernah zakat ya? Wong hidup di alam mahsyar itu sudah sengsara, sekarang dibebani membawa harta. 2. Saya ambil 3 aja Pak. 3 ayat aja.
Wis hadisnya enggak saya bawa. 3 ini wis lega wisan. Yang ketiga, surat At-Taubah ayat 34 sama 35. At-Taubah ayat 34 sama 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak itu simbol dari harta. Artinya apa? Orang-orang yang menyimpan harta benda. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Dan tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi yunfiqunaha fi sabilillah itu maksudnya zakat. Fabasyirhum. Beritahu tentang kabar gembiranya. Jadi wong Jawa kandhanono sik wong iki. Meniki gak kaget. Karena di dunia sudah dikasih tahu. Bi'adzabin alim, kasih tahu kalau besok akan disiksa, mendapatkan siksaan yang pedih. Dijelaskan oleh Allah. Apa siksaannya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hartanya ini Pak besok dikumpulkan jadi Allah, jadi satu sampai menjadi barang yang simpel berupa apa? Setelika. Terus setelika ini dipanggang di atas neraka. Jadi hartanya itu. Liku mau gawa ini nak maksar kan kaken. Saya ini simpel, didadekno setelika. Nah, setelikanya dipanggang di neraka. Lah kalau sudah dipanggang di neraka, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Akhirnya orang ini disetelika wajahnya, dahinya, pinggangnya, dan punggungnya. Nah, malaikat itu orang nyetelika muni. Hadza maka nastum li anfusiku. Pak Min, ini loh harta yang sampean simpan. Ya sekarang jadi ini. Fadzuku ma kuntum takzikun. Rasano Pak, cos. Jadi di neraka enggak didiamkan. Disiksa oleh hartanya. Kurang 3 ayat. Kayak waktunya panjang saya cerita sak laba. Nggih. Loh ini belum caranya zakat. Nggih. Sak laba, singkat aja. Jadi kalau sampean ingin tahu ayat yang hubungannya terhadap sahabat Nabi yang namanya Sa'labah bin Hatib. Itu divonis neraka karena enggak mau zakat. Itu di Al-Quran surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Itu ayat yang menerangkan tentang sahabat yang tidak mau zakat namanya Sa'labah. Sampai vonisnya fa'aqabahumullahu nifaqan fi qulubihim ila yauma yalqaunahu bima akhlafullaha ma'adu al-ayat. Sehingga Sa'labah divonis oleh Allah masuk neraka karena apa? Munafiknya. Yang asalnya miskin minta didoakan Nabi supaya jadi orang kaya. Janjinya sebelum kaya
Saya akan gini, saya akan gini. Ikut janjinya orang yang belum kaya. Ya pada karo pejabat, janjinya sebelum jadi pejabat. Oh janjinya apa? Oke. Itu kira-kira apa kenyataan? Tapi setelah kaya, ternyata nggak mau zakat. Akhirnya divonis masuk neraka. Oleh tobat di masa. Hartanya dibawa ke Nabi. Semua hartanya bawa ke Nabi, ingin tobat. Jawabnya Nabi, Sa'labah, ini firman Allah yang menentukan vonismu sudah turun. Enggak mungkin ayat ini dicabut, ditarik oleh Allah. Kalau Allah aja enggak menerima, aku juga enggak menerima. Bawa kembali harta. Itu salah apa? Akhirnya, enggak mau ketemu Rasulullah, malu. Sampai Rasulullah wafat. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, hartanya dibawa lagi. Hartanya dibawa lagi. Apa? Ingin tobat. Abu Bakar jawab, hai Sa'labah, kalau Allah sudah enggak mau menerima hartamu, Nabi Muhammad enggak mau menerima hartamu, aku juga demikian. Bawa kembali. Zaman Khalifah Umar dibawa lagi. Malah dibentak. Kalau Allah enggak mau menerima, Nabi enggak mau menerima, Abu Bakar enggak mau menerima, apa aku kamu anggap lebih pandai daripada mereka? Bentak. Akhirnya Sa'labah bin Khatib, wong ini ki mati ta wafat? Udar. Itu pada zaman Khalifah kalau enggak main-main. Sampai zaman Khalifah Abu Bakar ini membentuk pasukan khusus memberantas orang-orang yang tidak mau. Bentuk pasukan khusus. Jadi pasukan ini dibentuk hanya untuk memberantas orang-orang yang tidak mau zakat. Nah ini, jadi karena Al-Quran yang menerangkan ini, saya belum baca hadis. Saya kira Al-Quran sudah cukup. Karena vonisnya sudah jelas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, caranya zakat gimana? Caranya zakat gimana? Pertama, tentukan tanggalnya. Jadi zakat itu Pak, Bu, tanggalnya pasti. Karena Rasulullah bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haulu. Jadi mengeluarkan zakat itu persis dalam masa 1 tahun. Itu maksudnya gimana? Maksudnya gini loh Pak. Sampean sudah pernah mengeluarkan zakat. Biasanya di bulan Ramadan, itu biasanya. Tapi kalau saya enggak bulan Ramadan. Tapi kalau saya ini mengeluarkan zakat, itu tanggal 23 Rajab. Kenapa? Sebab saya mendirikan usaha itu di tanggal 23 Rajab. Tapi enggak boleh menggunakan tahun Masehi. Harus tahun Hijri. Nah akhirnya zakat saya ini setiap tanggal 23 Rajab. Itu masa perhitungan, masa tutup buku. Ojo sak kobere. Sing akeh sak kobere. Nah ini yang enggak boleh. Karena ada hadis
Jadi la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Jadi sekarang kalau dulu misalnya ya, tapi yang dipakai catatan tutup bukunya Pak, perhitungannya. Bukan membaginya, bukan. Membaginya itu boleh ditunda. Sampai beberapa hari lagi, sampai beberapa bulan lagi boleh menunggu kesempatan jenengan. Tapi masa perhitungannya nggak boleh. Harus tepat tanggalnya. Jadi kalau kemarin sampean menghitung zakat, itu misalnya tanggal 10 Ramadan. Ini besok ya harus 10 Ramadan. Itu namanya tepat 1 tahun. Tahun lagi ya juga 10 Ramadan. Selamanya masa zakat sampean tanggal 10. Udah gitu sama yang zakat. Tak kau beri. Terus pokok Ramadan. Saya kemarin ada teman. Kebetulan ingin zakat datang ke tempat saya di tahun yang lalu. Karena dapat pensiunan uang banyak. Akhirnya ke tempat saya tunjukkan, alhamdulillah dikeluarkan zakatnya. Terus kemarin tanya lagi ke tempat saya, Pak, kenapa Pak? Saya kemarin zakat itu kan tanggal sekian. Terus sekarang gimana kalau zakat saya alihkan di bulan Ramadan? Loh, kenapa kok demikian? Kalau bulan Ramadan kan pahalanya besar. Umumnya kan gitu toh. Jawab saya enak, Pak. Zakat itu kalau ingin pahalanya besar, itu makin cepat dikeluarkan, makin bagus. Jadi nggak ada bedanya zakat itu sampai berikan di bulan Ramadan sama di luar Ramadan, nggak ada bedanya. Karena apa? Hakikatnya harta itu miliknya siapa? Miliknya mustahik apa milik sampean? Milik mustahik. Jadi setelah sampean menghitung, makin cepat dibagikan itu makin bagus, makin besar pahala. Sampai saya kasih contoh, misalnya sampean masa jantung simput zakat sampean kayak kula 23 Rajab. Akhirnya enggak saya bagi, Pak. Enggak saya bagi. Bukan karena saya enggak sempat, ya wis golek waktu enak ngono ae. Lah akhirnya tetangga saya sampai ada yang mati karena kelaparan. Saya ikut tanggung dosanya enggak? Harus. Gara-gara saya menahan zakat sampai orang ada yang mati Ini kalau zakat itu ingin besar pahalanya, makin cepat makin baik. Kalau sudah tanggalnya itu dipastikan, terus diinventarisasi semua harta sampean. Hitung kabeh. Yang di deposito berapa? Yang di bank tabungan berapa? Tuh. Kalau orang itu pedagang, stok barang nilainya berapa? Harus dihitung. Stok barang itu harta sampean enggak? Itu harus dihitung. Uang cash ada berapa? Harus dihitung semua. Perhiasan dihitung semua. Tapi perhiasan yang tidak dipakai, yang disimpan. Itu dihitung semua. Wes. Terus sekarang kalau saya ini pedagang, Pak. Terus barangnya itu banyak yang titipan. Istilah sekarang konsinyasi.
Itu apa dizakati? Pertanyaan saya, itu modal sampean enggak? Modal sampean enggak? Modal, Pak. Loh kok dikatakan modal? Itu sampean kan punya hak menjual. Sampean dapat laba dari ayo muni gak modal. Wong sampean dapat laba karena barang. Mulane kudu paham. Yang namanya tijarah itu apa? Tijarah itu perdagang, dagang. Dagang itu apa? Itu dalam fikih dijelaskan. Yang namanya tijarah itu taklibul mal li ajli ribhi. Memutar modal supaya dapat laba. Jadi semua barang yang menyebabkan sampean dapat laba itu namanya modal. Tapi nek memutar dengkul supaya dapat laba, iku jenenge makelar. Gak duwe modal, dengkule tok sing bisnisnya tijarah itu ngoten. Taklibul mal li ajlir ribhi. Memutar modal supaya dapat laba. Tadi semua barang yang menyebabkan sampean dapat laba itu namanya modal. Makanya harus dihitung. Misalnya sampean jual beli mobil. Jual beli mobil. Lah pada saat zakat itu jatuh tempo. Mobil yang belum laku dihitung enggak? Mobil yang belum laku dihitung enggak? Dihitung karena itu sampean jual beli rumah atau tanah. Kalau belum laku dihitung enggak? Dihitung. Itu hati-hati. Nah, intinya gini. Yang dihitung itu adalah saldo akhir. Misalnya orang dagang. Orang dagang itu kan ada hutang, ada piutang. Itu enggak usah diurus. Dan itu enggak usah diurus. Jadi orang hutang yang belum dibayar, enggak usah dihitung. Enggak usah dihitung. Sama dengan sampean punya hutang tapi uangnya belum sampean bayarkan. Itu harus dihitung. Kenapa? Loh kenyataannya uang no sampean kok. Iki jagane nyaur utang tapi gak dibayarno, mari ngono ge kulaan. Nah, makanya saya mengharapkan gini, Pak. Jadi menghitung ini suatu saat bawa ke orang ahli. Ditaskeno. Pak, Yai, Ustadz, saya setelah mendapatkan penjelasan tentang zakat, cara saya menghitung begini. Udah benar enggak? Sekali-kali, Pak. Nanti di situ istilahnya ulama ditaskeh. Oh ini Pak. Tapi semua harta diinventarisir. Ini Pak nggak usah dihitung. Yang ini harus dihitung. Sekali aja sampai nanti ngerti. Nggak usah dibenerno dewe. Jadi sekali-kali gitu. Jadi yang dihitung apa? Satu, uang yang ada di deposito. Dua, yang ada di tabungan. Tiga, uang cash. Empat, stok barang. Stok barang atau modal usaha.
Yang kelima, perhiasan yang disimpan. Nah, ini secara pokok ini yang wajib dihitung. Yang tidak diusah dihitung apa? Nih, yang piutang yang belum dibayar. Terus sarana untuk usaha. Nggak usah dihitung. Sarana usaha itu apa? Ada tempat usaha. Ada alat transportasi untuk usaha. Ada toolkit, peralatan kerja. Itu semuanya nggak usah dihitung, Pak. Nah, terus rumah tinggal beserta perabotnya. Kecuali kalau melebihi batas. Nah, kecuali kalau melebihi batas. Tadi rumah tinggal beserta perabotnya. Nah, perabotnya rumah tangga itu apa? Ya ada televisi, ada macam-macam. Itu nggak usah dihitung. Nah, terus alat transportasi. Kecuali kalau melampaui batas. Melampaui batas itu gimana? Lawang keluarga itu loh. Yang bisa nyupir mobil atau anggota keluarganya itu cuma 3. Lah mobilnya 6. Oh, anggotanya keluar 3 kok mobilnya 6. Apalagi ono mobilnya kok Mario Dandi ngono. Itu namanya melampaui batas. Terus yang tidak usah dihitung lagi perhiasan yang dipakai. Dan dipakai kecuali kalau yang dipakai melampaui batas. Contohnya kayak Madura. Oh, boleh nggak jelas tuh kiri sampai kiri. Anak Madura sini. Ada ya? Oh ini. Kalungnya itu kadang-kadang 3. Pakai semua. Nah, itu kecuali kalau melampaui batas. Nah, itu yang dihitung mana? Tanya. Nih, jujur. Nah, kalau sudah diinventarisir semuanya, ditotal nilainya ada berapa? Kalau sudah ketemu nilainya, lah stok barang itu hitungnya gimana, Pak? Stok barang itu dihitung dengan harga grosir. Bukan harga kulaan, bukan harga penjualan, tapi dihitung dengan harga grosir. Harga partai itu menghitung stok. Nah, itu yang tahu siapa? Yang punya barang. Itu dulu pekerjaan saya, Pak. Pekerjaan saya, waktu saya kerja ikut orang pedagang. Itu pekerjaan saya, hitung-hitung seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu nilainya berapa, tanya harga emas pada saat itu. Harga emas murni yang umum kan Antam ya. Yang umum ya. Apa Dubai? Kegayan, Mas Dubai. Harga emas sekarang berapa Antam? Oh sekian. Nah, kalikan 77,5. Harta sampean nilainya ada enggak sama dengan itu? Kalau nilainya sama dengan itu, sampean wajib zakat. Kalau nilainya kurang dari itu, enggak wajib zakat, tapi boleh. Sekarang ada orang protes. Loh gak wajib zakat kan namanya gak zakat. Kamu namakan apa saja tapi pahalanya tetap seperti zakat. Ini bukti kalau orang ini betul-betul berkeinginan ingin mengeluarkan zakat. Nah, berapa persen? Apal sampean 2,5%. Kalau memberi petunjuk orang-orang kaya tapi bodoh.
Wis pokok ngene lho Pak, gak repot-repot. Nek 1 juta zakate 20.000. Nggih. Kowe gak angel-angel. Kalau orang-orang gak ngerti, pokoknya 1 juta Pak, zakate 20. Prinsipnya 2,5%. Tapi misalnya uangnya 100 juta, berarti zakatnya berapa? 2,5 juta. Banyak apa dikit? Lewang pelit kakean Pak. Kalau itu, makanya saya bilang, mumpung belum kaya betul, belajar mengeluarkan zakat. Sebab kalau nggak dimulai dari punya uang sedikit, nanti kalau punya uang 1 M, zakatnya berapa? 25 juta. Eman Pak, oleh sepeda motor 1. Begitu loh. Itu metu eman. Tetapi kalau kita pelajari dari kecil-kecil, insya Allah karena terbiasa, nggak merasa keberatan. Nah, wis. Jadi yang ditentukan tanggalnya adalah masa perhitungan. Membaginya kapan? Terserah sampean. Tak hitung tok, bagi nih nanti nunggu waktu longgar saya. Monggo. 1 minggu lagi atau langsung atau 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, pokoknya dalam tahun itu zakat sudah harus dibagikan semua. Nah, terus jangan lupa kalau di Al-Quran itu mustahik. Orang yang boleh dikasih zakat, yang berhak menerima zakat itu 8. Termasuk asnafus samania. Ya, siapa itu? Saya yang ada aja. 1 fakir. 2 miskin. Kalau cari definisinya fakir miskin, itu ulama beda pendapat. Nah, intinya fakir miskin itu pokoknya orang yang penghasilannya nggak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Itu boleh dikasih zakat. Kalau di kota cari orang seperti itu sulit nggak? Jadi orang yang penghasilannya nggak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu sebetulnya ada fakir sendiri, miskin. Ini saya global. Makanya di kota sulit cari seperti itu. Nah, ini banyak yang salah paham. Semua orang, saya ambil pokoknya aja. Semua orang yang setiap kebutuhannya ada yang nanggung. Itu namanya kaya. Kuncinya di situ. Baik orang dewasa, baik anak-anak, kalau kebutuhan sehari-harinya ada yang nanggung, itu namanya kaya. Enggak boleh dimasukkan fakir miskin. Enggak boleh dikasih zakat. Contoh, ada janda, Pak. Udah tua, kerja enggak? Enggak. Tapi ikut anaknya, karyawan Petro. Boleh kasih zakat? Enggak boleh. Lah umumnya kan enggak, rondo. Ya dilihat jangan. Enggak punya Lah kebutuhannya kan anaknya yang nanggung. Anak yatim tinggal di yayasan. Kebutuhannya siapa yang nanggung? Yayasan. Itu berarti anak yatim itu kaya apa miskin? Kaya. Nah yang boleh dikasih zakat siapa? Yayasannya, Pak.
Karena apa? Dia yang nanggung. Namanya Pak Ghorim. Namanya Ghorim. Orang yang punya tanggung. Lo makanya jadi tren. Lapo nekakno anak yatim. Bagi kula iku kadang-kadang tahu seperti itu. Mau mengingatkan, ya saya khawatir dianggap menghalangi. Nih, terus nggak komentar. Ini bertentangan dengan ilmu saya. Karena apa? Ini kaya Pak. Oh nggak nyambut gawe, nggak apa, tapi mangan cukup. Terus miskinnya dari mana? Oh nggak kekurangan. Ini yang harus difahami di situ. Nah, terus yang kedua sabilillah. Sabilillah itu zaman Nabi itu siapa? Sabilillah zaman Nabi itu sahabat yang ikut perang karena inisiatif sendiri, biaya sendiri, nggak dapat gaji. Itu sabilillah zaman Nabi. Seorang sahabat yang daftar perang sendiri, biaya sendiri, tanpa ada gaji. Itu sabilillah zaman Nabi. Sekarang cari seperti itu ada. Saya mau memasukkan Pak. Memasukkannya sebegini. Orang yang berjuang li'ila'i kalimatillah. Baik lewat pendidikan, baik lewat sosial, tapi inisiatif sendiri, biaya sendiri, nggak ada yang ngasih gaji. Itu saya mau memasukkan kali. Jadi model jihadnya beda, tapi masalah pembiayaannya sama dengan zaman. Sekarang guru SD, guru agama, jari ini sabilillah, dapat gaji enggak? Gajinya lebih dari cukup, Pak. Itu hati-hati, Pak. Karena ini zakat tuh ya. Kalau sodako itu, udah keluar dari asnafus samaniyah, nggak masalah. Lewat sodako, lewat infak, macam-macam. Tapi kalau masalah zakat, harus hati-hati. Jangan sampai tidak tepat. Saya Pak, kalau waktunya gini dikasih uang orang, jamaah atau siapa, saya tanya, ini uang apa Pak? Pak, ini zakat Pak, saya berikan untuk pembangunan pondok. Saya kan punya bangunan bermari. Oh, kalau gitu Pak, ini saya terima atas nama Ghorim. Saya jelaskan. Saya terima atas nama Ghorim. Sebab saya orang yang tanggung jawab tentang pembiayaan. Itu. Enggak Pak, ini hadiah. Oh, bono sak dewi. Karena hadiah. Itu pasti saya tanya. Saya harus hati-hati. Pak, ini sabilillah. Mohon maaf. Itu. Karena apa? Saya betul punya majelis taklim. Semua kebutuhannya saya yang memenuhi. Tapi saya masih punya kemampuan. Bahkan saya sendiri mengeluarkan zakat. Itu. Tapi kalau untuk pondok,
Saya terima atas nama Ghori. Itu mesti harus diluruskan itu. Jangan sampai orang itu salah. Pernah saya memberikan zakat terus diberi arahan seperti itu. Mas duit terima. Udah 5:30. Ada yang tanya sebentar lagi. Sebetulnya masih banyak ini, monggo. Udah. Saya sudah tahu arahnya ya. Karena waktu, saya singkat jawabannya ya. Gini, zakat profesi itu gimana? Zakat profesi itu dihitung takjiluz zakah. Zakat yang dibayar sebelum jatuh tempo. Jadi zakat profesi itu namanya takjiluz zakah. Zakat yang dibayarkan sebelum jatuh tempo. Nah, terus gimana? Setiap tahun tetap harus dihitung total. Total. Lah kalau sudah dihitung total, yang sudah sampean keluarkan berapa? Lewat profesi. Oh, ternyata harta saya ini misalnya tahun ini ketemu 200 juta total. Yang sudah dikeluarkan lewat zakat profesi 1 tahun berapa? Kurang. Nah, plus minusnya harus dihitung. Kalau kurang, kekurangannya harus dibayar. Kalau kelebihan, dijaluk meneh. Nah, arahnya ke situ ya. Nah, itu arahnya ke situ. Loh, makanya kan itu tadi 1 tahun itu sudah dikeluarkan berapa, padahal dalam tahun ini zakat saya mestinya sekian, yang saya keluarkan kok baru sekian, berarti kekurangannya harus dikeluarkan. Nah terus gini Pak, prioritas yang harus diberi zakat yang nggak boleh ditinggalkan adalah 2. 1 keluarga, 2 tetangga. Tapi keluarga dan tetangga itu yang termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kalau tetangga terbatas. Tapi kalau keluarga di mana saja nggak ada batas. Misalnya Pak Dokter, keluarganya banyak di desa. Itu yang termasuk fakir miskin harus dikasih. Itu nggak boleh nggak sampai di kitab ini Pak, ini kitab ini judulnya Al-Kabair. Berarti satu kitab yang khusus membahas tentang dosa-dosa besar. Saya masih punya lagi yang judulnya Kabairud Dzunub. Itu di sini ada hadis. Kalau ada orang kaya, baik sodako atau zakat, orang lain dikasih kok 2. Komponen ini keluarga dan tangga nggak dikasih, nggak diterima oleh Allah. Sampai gitu. Gimana? Cukup ya? Apa? Dikasih keluarga semua. Loh tonggoe gak kebagian lah. Terus meneh sampean sakit, nggak minta bantu tetangga, ngenteni keluarga, teko tolong agung. itu. Terus anak kos-kosan kono mai tingkat. Nah kadang-kadang itu gini Pak. Kadang-kadang itu kalau sudah
tetangga keluarga sudah, tetangga kaya semuanya, itu kadang-kadang diserahkan kepada orang yang dipercaya. Kepada orang yang dapat dipercaya. Pun yai kalau niku kebingungan ngetokno zakat, niki kula serahkan jenengan, nggih, nggih. Bu atas nama nopo ngoten nggih. Monggo, ngoten. Memang kalau di kota sulit, Pak. Loh, makanya saya ini nggak mau meninggalkan desa 1 minggu walaupun 1 hari, walaupun 2 hari, aku tetap ke desa, Pak. Karena apa? Nek bagi zakat enak, kayak wong melarat. Karena kalau saya ke sana namanya masih juga tetangga. Itu. Kalau bagi zakat enak, banyak orang miskin. Udah ya. Tapi saya pesen loh ya. Zaman kalau butuh tanya saya, butuh pertanyaan, butuh jawaban banyak. Aja WA, Pak. Mripat kula iki wis tuwa. Lah ngetike iku nggari sak horo. Oh, gak sakno blas iki. Ngono kok nek gak tak jawab jarine pelit. Sama telepon aja langsung saya jawab. Oke. Kula kadang-kadang gremeng. Iya. Butuh ilmu gak gelem bondo. Kiyaine dikon ngetokno apa? Mata saya sudah tua, nek ngetiki gari sauro. Ya itu aja ya. Yang disambung kalau ingin tanya, monggo. Ke rumah saya, monggo. Lewat telepon, monggo. Wis, enggak ada bayaran. Monggo tutup doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina khazaina rahmatik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi wa hudul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten.